Sebenarnya selain dari sentimen pasar, faktor utama yang menyebabkan penurunannya dan dana kelolaan untuk reksadana itu sebenarnya adanya perubahan peraturan dari OJK, dari regulator, yang menyebabkan terjadinya perubahan pencatatan ya dari AUM yang tadinya dicatatkan di reksadana dalam bentuk mutual fund dicatatkan ke dalam segregated, jadi mandat yang segregated sehingga tidak terlihat kalau kita lihat dari data-data publik di reksadana begitu. Jadi sebenarnya alasan terjadinya penurunan data dari reksadana tersebut ya terjadi realokasi pencatatan, karena sebenarnya kalau kita lihat dari Srude sendiri, setelah kita menghitung total dana kelolaan termasuk yang reksadana dan juga termasuk yang mandat segregated, sebenarnya AUM kita tahun lalu itu malah mengalami kenaikan begitu. Jadi tidak seperti dengan data AUM reksadana yang terlihat drop signifikan. Sebenarnya kalau berkaca dari Schroders sendiri, sebenarnya AUM kita mengalami kenaikan di tahun 2022. Oke, Bu Irwanti, tapi kalau dari segi minat sebetulnya seperti apa sih minat investor terhadap investasi reksadana, Bu? Tentunya tahun lalu minat investor agak mix ya, karena sentimen pasarnya memang cukup sensitif karena gejolak dari kondisi global. Yang pertama kita lihat di awal tahun adanya krisis geopolitikal, lalu kita lihat inflasi tinggi, kebijakan moneter yang sangat ketat, yaitu menghantui sentimen dari pasar global. Akan tetapi keadaan di pasar Indonesia di tahun lalu itu berbeda sekali dengan pasar global. Maka dari itu kita lihat tidak banyak market yang bisa memberikan kinerja positif di tahun 2022 kecuali Indonesia dan juga India ya. Itu adalah dua market saham, dua bursa saham yang tahun lalu itu masih memberikan kinerja positif, sedangkan pasar saham lain semuanya memberikan kinerja negatif. Nah, sentimen untuk tahun ini saya rasa masih cukup positif untuk pasar saham Indonesia, walaupun tahun lalu kita sudah outperform, tapi kami melihat tahun ini masih ada potensi pasar saham tetap memberikan kinerja yang positif di tahun 2023. Appetite dari investor juga cukup baik. Tentunya koreksi pasar sementara ini adalah hal yang normal ya. Namanya pasar saham tentunya ada volatilitas, ada profit taking begitu. Tapi di saat valuasi sudah menarik, tentunya investor akan mulai melirik kembali untuk masuk dan subscribe kembali ke reksadana, baik itu saham maupun obligasi maupun campuran. Oke, baik. Saya akan minta tanggapannya kepada tim riset CNBC Indonesia, Mas Robertus. Kalau tadi Bu Irwanti mengatakan penurunan dana kelolaan ini salah satunya disebabkan karena ada perubahan peraturan atau realokasi pencatatan. Tapi kalau pandangan Anda, sebetulnya apa sih yang menyebabkan dana kelolaan reksadana ini menurun? Bahkan dari segi besaran nilai ini juga terendah dalam 4 tahun terakhir. Ya, salah satu hal yang kalau saya amati memang betul seperti kata Ibu, ada alokasi dana, perpindahan dana, namun juga ada sentimen pasar yang kemudian mempengaruhi kinerja di reksadana. Seperti kita lihat IHSG yang kemudian turun, ini pastinya juga akan mempengaruhi kinerja reksadana saham. Dan juga ada kekhawatiran tampaknya terhadap iklim investasi global juga dengan isu resesi sepanjang 2022 dan inflasi yang memanas. Saya rasa ada perpindahan dana dari aset yang kemudian pindah ke safe haven. Makanya kalau kita lihat dolar pun naik, kemudian itu juga menjadi salah satu tanda. Namun reksadana ini kan memiliki produk yang kalau bisa dibilang resikonya ini beragam, dari yang resikonya ini konservatif sampai agresif. Kalau yang saya amati, reksadana, ada produk reksadana yang malah sebenarnya jadi minat oleh investor. Salah satunya adalah reksadana pasar uang. Karena kalau misalnya saya sendiri melihat dari kacamata financial planning, banyak yang kemudian investor ini malah masuk ke reksadana pasar uang. Memang mereka menjauhi reksadana pasar saham yang kita lihat ISG juga anjlok, kondisi pasar saham juga kurang baik. Namun mereka mengalihkan dana ke aset risiko yang lebih konservatif. Terkait dengan seperti apa sih kinerja industri reksadana masing-masing jenisnya, Bu? Karena tadi di awal Anda katakan bahwa sebetulnya nilai AUM dari Schroders ini sebenarnya di tahun lalu cukup meningkat. Seperti apa gambarannya? Oke.
Reksadana saham kita sebenarnya meningkat di tahun lalu ya. Jadi setelah kita hitung dari perubahan pencatatan, sebenarnya AUM dari reksadana saham kami itu terjadi peningkatan. Walaupun pasar saham memang cenderung flat ya di tahun 2022, tapi karena kami bisa memberikan kinerja yang lebih positif, itu bisa mendorong AUM kami. Begitu. Jadi untuk saham memang mengalami kenaikan yang cukup baik di tahun 2022. Sedangkan fixed income itu little bit flattish, slight negatif ya, karena of course yang tadi sudah dikatakan juga dari tim CNBC ya, bahwa headwinds di fixed income itu besar sekali tahun lalu karena inflasinya sangat naik, sangat signifikan, dan juga kenaikan suku bunga, sehingga insentif untuk investor membeli produk reksadana dengan underlying obligasi tentunya less, karena mereka ingin menikmati kenaikan suku bunga di pasar uang. Makanya appetite-nya berpindah dari obligasi, dari fixed income masuk ke pasar uang. Tetapi kalau saham adalah instrumen yang masih menarik tahun lalu, karena memang saham itu adalah suatu pilihan investasi yang bisa mengalahkan inflasi ya, karena adanya growth gitu, bukan sehingga masih tetap bisa outperform di tahun 2022. Oke, Nah, kalau untuk untuk tahun saham ini dan pun fixed kita income ini kenaikannya berapa persen Bu masing-masing? kalau di saham itu kita mid single digit ya. Saya nggak bisa share secara detail, tapi memang kenaikannya mid single digit. Tetapi kalau bisa dilihat di data publik juga, reksadana saham kami itu ada yang bisa memberikan return itu double digit, lebih dari 10% begitu di tahun lalu. Sedangkan market itu kan hanya memberikan kinerja kurang lebih plus 2%. Jadi Oke. bisa dilihat kesimpulannya, kira-kira AUM reksadana kami bisa naik sekitar lebih baik daripada market, dan karena kinerja yang bisa memberikan sekitar 10% kenaikan di tahun lalu. Sedangkan fixed income kalau kita lihat flattish saja, karena memang ya kenaikannya itu hanya dari kuponnya saja, karena harganya tidak mengalami pergerakan. Yield-nya itu tidak kemana-mana, flattish, sedangkan terjadi penarikan dari investor juga karena perpindahan ke pasar uang.